adalah sebaik-baik bekal dan setinggi-tinggi nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral ummahat wal akhawat yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Semoga majelis ini juga penuh dengan doa dan selawat serta salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah kemudian dakwah beliau yang tidak mengenal lelah, pengorbanan beliau yang sangat besar, yang tidak bisa kita nilai, yang tidak bisa nilai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tenangkan hati kita, tenteramkan jiwa kita dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pada hari ini kita hadir demi menimba sedikit demi sedikit dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ilmu as-sunnah, ilmu Al-Quran dan sunnah. Ma'asyiral kiram atau ma'asyiral karimat wal akhawat al-fudlayat rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitab Al-Adabul Mufrad, khusus tentang al-adab, sampai pada bab yang ke-13. Qala rahimahullahu ta'ala, babu birril walidil musyrik. Babu birri al-walidi al-musyrik, bab tentang berbakti, berbuat kebaikan kepada orang tua yang musyrik, orang tua yang kafir, orang tua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menyebutkan kepada kita melalui bab ini bahwasanya berbuat baik kepada orang tua yang tidak beriman atau tidak Islam tetap dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena memang iman kita tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Itulah Islam yang membuka pintu-pintu kebaikan, sekalipun kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang dimurkai Allah SWT, kita mesti tetap harus berbuat baik, tetap harus berbuat baik. Dan mana tahu dengan perbuatan baik kita tersebut itu adalah salah satu dari cara dakwah yang mengantarkan mereka berbahagia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam bab ini ada 3 riwayat yang beliau sebutkan. Qala fi riwayati atau fil hadithi ar-rabi' wal 20, haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Israil qala حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم
fa anzalallah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Surah Luqman ayat 15. Wasaniyatu inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadha fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Al-Anfal ayat 1. Wathalitha inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali apa usi bin nisf faqala la faqultu ath-thuluth fasakata fakana ath-thuluthu ba'dahu jaizan warabi'atu inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamal fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu tahrimal khamr al-hadithu akhrajahu al-imam Muslim برقم 48 و700 وألف. قال الإمام البخاري berkata Imam Al-Bukhari haddatsana Muhammad ibn Yusuf, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Yusuf, yaitu Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Uthman Al-Firyabi lahir 112 Hijriah, 102 Hijriah dan 110 Hijriah dan wafat 212 Hijriah dan merupakan salah satu guru seniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Israil, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Israil yaitu Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq Abdullah ibn Amr as-Sabi'i al-Kufi. Dia adalah athbatun nasi fi Abi Ishaq as-Sabi'i, datuknya. Dia adalah orang yang paling thiqah riwayatnya dari jalan datuknya Abu Ishaq as-Sabi'i. Thiqatun. Qala haddatsana Simak, dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepada kami Simak, itu Simak ibn Harb ibn Khalid Abul Mughirah Al-Hudhali thiqatun an Mus'ab ibn Sa'ad, dari Mus'ab ibn Sa'ad, itu Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Al-Laythi. Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas juga thiqah. An abihi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 orang yang disebut dengan al-asharatul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberitahukan atau dijamin masuk surga berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diurut namanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dimulai dari baginda Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum min al-khulafa ar-rasyidin, kemudian Sa'id ibnu Zaid ibn al-As, kemudian Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Az-Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Semuanya dari kalangan muhajirin.
Ya, hafalkan itu semuanya dari kalangan muhajirin. Ini juga yang menunjukkan, di antara dalil menunjukkan bahwa al-muhajirin afdal minal ansar secara global, secara garis besar. Artinya secara kolektifnya al-muhajirun afdal minal ansar. Qala, beliau berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala, turun padaku atau karena aku, artinya latar belakang turun ayat itu berkenaan dengan diriku, 4 ayat. Nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah, ada 4 ayat yang turun berkenaan denganku dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Saya memiliki seorang ibu, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling terkenal di Makkah pada waktu itu dengan ketaatannya kepada ibunya, cintanya kepada ibunya. Ini sudah menjadi perbincangan umum di Makkah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas kana min abarrin nasi biwalidatihi, yang sangat sayang dan dekat dengan ibunya, ya, yang paling dekat dan sayang pada ibunya. Nah, ketika beliau masuk Islam, ibunya menentang. Nah, sekarang dia dihadapkan pada sayang pada ibunya atau cinta pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka karena mengetahui bagaimana cintanya anak ini kepada ibunya, maka sang ibu melakukan atau mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwa tidak akan makan dan tidak akan minum sampai saat mau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang kita bahas pada pertemuan sebulan yang lalu, bahwa ketika ada seorang tabi'in, ya kan, orang tabi'in mengatakan kepada sahabat, beruntunglah tuan-tuan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang, ya, bersyukurlah pada Allah karena kalian sudah dijauhkan dari cobaan yang kalau kalian mungkin hidup pada masa itu kalian tak akan sanggup. Ya, seperti yang dilakukan atau dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu taala anhu. Dia sayang ibunya dan ibunya mengancam mogok makan. Tak makan, tak minum. Dan dia lakukan. Subhanallah, sampai berhari-hari dia tak mau makan, tak mau minum. Beberapa hari. Lalu Sa'ad pun mengeluarkan sebuah pernyataan sikap bahwa kalau harus memilih antara orang tua dengan dengan Allah dan Rasul, dia katakan dia akan memilih Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an Sa'ad. Apa sebab? Karena ini masalah iman. Makanya apa kata Sa'ad kepada ibunya? Wahai ibu, ibu tahu sendiri bahwa di Makkah ini tak ada seorang anak muda pun yang mencintai ibunya, yang menyayangi ibunya, yang berbakti kepada ibunya yang melebihi diriku. Tidak ada pemuda Mekah yang seperti saya menyayangi ibunya. Tetapi ketahuilah wahai ibu, ketahuilah bahwasanya kalau engkau suruh aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahui, catat baik-baik ibu, andainya ibu punya 100 atau 1000 nyawa, lalu ibu mogok makan untuk memaksa saya meninggalkan Islam, andainya saya lihat ibu mati dengan 1000 nyawa tersebut, saya tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Dia di sini menang
dalam pertarungan antara iman dengan kekufuran. Alhamdulillah ancaman ibunya tidak membuat dia surut, tidak membuat dia mundur untuk tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ummahat al-karimat wal akhawatil fudliyat. Nah, lalu itu fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Andainya ayat ini turun setelah wa wassaynal insani bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ila sampai ayat. Nah, ayat perintah berbakti kepada orang tua. Tetapi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun, seandainya keduanya memaksamu untuk menyekutukan denganku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Ya, yang nama syirik itu tanpa ilmu. Ini Al-Quran mengatakan seluruh amalan yang keluar daripada ajaran Islam, perbuatan syirik, itu semuanya tanpa ilmu. Walaupun itu diketahui, karena ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan. Ilmu itu adalah apa yang Allah turunkan, apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah SAW sampaikan. Nah, ma laysa laka bi ilmun, apa sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetapi tetaplah bergaul dengan mereka dengan cara yang baik di dunia. Subhanallah. Nah, ini ayat yang menjadikan Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam bab ini, yaitu berbakti kepada orang tua yang masih musyrik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu tetap, walaupun ibundanya memerangi Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun ibundanya mengancam akan mogok makan sampai mati, tapi Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu tetap berusaha untuk menyampaikan hidayah ini kepada ibunya, tetap berlaku baik kepada ibunya. Ini pelajaran berharga bagi kita para akhwat dan para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tua kita yang belum mengaji misalnya, orang tua kita yang belum mendapatkan hidayah mengikuti jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kita musuhi, tetapi kita semakin berbakti kepadanya, karena inilah yang dianjurkan oleh Allah, dan inilah yang dicontoh atau yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat yang setelahnya nanti insyaallah Allah tegaskan wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Kalau dia paksa musyrik, jangan mau. Dia paksa kita maksiat, jangan mau. Dia paksa kita kufur, jangan mau. Tetapi perangai kita, akhlak kita, pergaulan kita dengannya harus semakin baik. Dan tidak sedikit di antara orang-orang tua yang awalnya memusuhi dakwah, karena melihat anaknya yang semakin baik, alhamdulillah dia sendiri menjadi penopang dakwah. Kemarin saya di Jakarta, tadi baru pulang, tapi ibu koordinator tidak membiarkan saya istirahat ya. Ketika ditelepon dibilang tidak terkejar, nanti bu terkejar pak, lalu dimatikan HP-nya. Alhamdulillah. Baiklah para ibu dan akhwat yang saya muliakan, ada seorang bapak yang sangat anti pesantren, ya, dan ini ada di kalangan kita juga ada. Dulu ketika ada anak yang mau masuk pesantren, itu diancam orang tuanya, anak jadi boya bunti nanti. Subhanallah. Bahwasanya masuk pesantren itu menutup rezeki, masuk pesantren itu membuat miskin, masuk pesantren itu membuat kita tidak maju, masuk pesantren itu buat kita terbelakang. Itulah pandangan orang-orang tua. Karena menurut mereka yang sekolah ilmu itu adalah yang masuk sekolah setelah kita sekolah mendapatkan pekerjaan dan jabatan mentereng atau mendapatkan penghasilan yang banyak. Itu yang kita anggap sekolah.
Tapi alhamdulillah dengan hari ini kita sudah paham sebenarnya. Sebagai bapak itu, akhirnya dia awalnya tidak memaksa anaknya tidak masuk pondok. Tetapi karena anak itu sudah sangat cinta dengan pesantren, akhirnya dia masuk. Tapi ketika dia lihat perkembangan anaknya yang mulai hafiz Quran, yang banyak membaca hadis Nabi SAW, memahami Islam dengan pemahaman as-salafus salih, akhirnya alhamdulillah seperti yang diceritakan langsung kepada saya, anak itu akhirnya pernah mengikuti salah satu perlombaan Musabaqah Amir Sultan bin Abdul Aziz dalam hafalan hadis, yang waktu itu saya jurinya dan saya menjadi salah satu pemenang dan dapat hadiah haji dan umrah. Setelah itu minta rekomendasi untuk melanjutkan studi ke Madinah, dan dengan izin Allah sekarang sudah belajar di Jamiah Islamiyah di Madinah. Alhamdulillah, orang tuanya awalnya memusuhi dakwah, awalnya memusuhi yang namanya pesantren, karena dalam pandangannya pesantren itu orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak bisa membawa mencerahkan kehidupan, bahkan penghidupannya untuk masa depannya tidak jaminan. Itulah pandangan beliau. Tapi alhamdulillah diceritakan kepada saya setelah anaknya masuk dan dilihat perkembangan yang luar biasa, peranginya semakin baik, masya Allah, bakti kepada orang tua semakin terlihat, dan bacaan semakin indah dan sebagainya. Akhirnya jadi dia salah satu penopang dakwah dan termasuk orang tua yang sangat rajin untuk mengunjungi anaknya di pesantren, karena dia sebutkan dengan datang ke pesantren hatinya terasa tentram. Nah, apa yang terjadi dengan Abu Hurairah misalnya sebagai contoh seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Abu Hurairah ibundanya pada awal-awal menjadi musuh bebuyutan dakwah, tetapi subhanallah dengan kesabaran dan bakti anak ini, akhirnya ibundanya mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga berharap para ibunda, para akhwat semuanya, para ummahat dan akhwat semuanya, mudah-mudahan kalau ada di antara orang tua kita yang masih belum Allah berikan jalan hidayah, ya beragama ya apa adanya dan tidak mau keluar dari kungkungan budaya dan adat istiadat walaupun menyimpang dari ajaran syariat, maka kita doakan, kita berbakti kepadanya. Semakin mengaji kita semakin berbakti, semakin paham kita semakin menenteramkan. Mudah-mudahan dengan demikian suatu saat Allah berikan, Allah teduhkan pandangan kita, Allah tenteramkan jiwa kita dengan jadinya mereka salah satu yang mendapatkan hidayah yang Allah, wa may yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya atau Allah ingin hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya dalam menerima Islam. Ma'asyiral karimat wal akhawatil fadhiliyat, ini ayat yang pertama yang menjadi tema daripada bab ini, yaitu babu birril walidi al musyrik, bab tentang bolehnya berbakti kepada orang tua yang masih musyrik. Ma'asyiral akhwat, ma'asyiral ummahat al-karimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, watsaniyatu inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Dalam satu peperangan, tadi saya lupa katakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas disebut dengan awwalu ramin fil Islam, awwalu man ramas sahma fil Islam, orang yang pertama menembakkan anak panahnya dalam Islam, yakni dalam jihad, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya banyak kelebihannya, banyak kehebatan, makanya patutlah dia menjadi orang yang diberikan berita gembira masuk surga. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mencintai mereka. Amin. Ma'asyiral karimat, saya pernah mengambil sebuah pedang dalam satu peperangan. A'jabani, pedang itu sangat membuat saya takjub, yang mengagumkan bagiku. Faqultu, lalu saya tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habli hadza, kalau bisa pedang ini hibah untuk saya Rasulullah, berikan ini untuk saya.
Dia minta karena waktu itu ghanimah belum dibagi. Maka Allah turunkan fa anzalallah atau fa nazala yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi walir rasul. Nah, maka mereka bertanya tentang al-anfal, yaitu rampasan perang. Maka katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu maka ayat ini menjadi sebab turunnya ayat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mendapatkan sebuah pedang dan dia ingin memilikinya, maka dia bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam tentang al-anfal. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul. Ma'asyiral kiram ma'asyiral karimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang kedua tentang pembagian ghanimah. Dan ketahuilah bahwa ghanimah, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ghanimah itu adalah pada awalnya dulu tidak dihalalkan, baru dihalalkan bagi umat Islam, baru dihalalkan bagi umat Islam. Nah, pada sebelumnya bila terjadi perang jihad antara orang muslim dengan orang kaum muslimin dengan orang-orang kafir, pada masa itu ghanimah itu dikumpulkan semuanya, lalu nanti akan Allah turunkan api dari langit dan membakar semuanya. Nah, bila api tidak turun, berarti itu pertanda bahwa ada yang mencuri atau ghulul, orang yang mengambil sebelum barang-barang rampasan tersebut, maka akan diperiksa sampai ditemukan, dan setelah ditemukan baru dikumpulkan kembali dan Allah SWT akan turunkan api untuk memakannya habis. Tetapi Allah berikan keistimewaan bagi umat Islam, maka dihalalkan bagi mereka ghanimah seperti kata Nabi SAW, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli, diberikan kepadaku 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Salah satunya adalah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi saya ghanimah atau rampasan perang. Baik, wasalisa inni maridtu. Ayat yang ketiga, saya pernah sakit. Ya, waktu itu, dan dia katakan seolah-olah atau dia mengira itu adalah sakit yang akan mengantarkannya kepada kematian. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu saya katakan, ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali, saya ingin membagi harta saya ini. Ya, harta saya banyak dan saya hanya punya 1 orang putri, dan seorang orang putri nanti jadi istri orang, ya dia tidak punya kewajiban menafkahi. Maka saat ketika masih hidup ingin berbuat baik dengan hartanya untuk dirinya, maka dia minta ke Rasulullah SAW, uridu aqsima mali, saya ingin membagi hartaku semasa hidup ini, karena setelah mati itu Allah yang membagi. Afa usi bin nisf, karena anak saya kan cuma perempuan dan harta saya banyak, boleh tidak saya berwasiat dengan setengah dari harta saya? Jadi setengah dari harta ingin saya wasiatkan. Faqala lah, kata Nabi, tidak boleh. Faqultu, lalu saya minta lagi, as-sulus, bagaimana dengan yang sepertiga? Kalau setengah enggak boleh ya Rasulullah, berarti sepertiga bagaimana? Fasakata, lalu Nabi SAW diam. Dan dalam riwayat lain dikatakan diam sebentar, kemudian Nabi katakan was-sulutsu katsir, sepertiga pun masih banyak, sepertiga pun masih banyak. Bahkan as-sulutsu ba'dahu jaizan, tapi setelah kejadian itu sepertiga dibolehkan oleh Nabi SAW, dibolehkan oleh Nabi SAW. Nah ini maka wasiat dibolehkan hanya sepertiga. Nah, min ba'di wasiyatin yusi biha audainin,
yaitu wasiat. Jadi ayat tentang wasiat turun dengan kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Warabi'ah, dan yang keempat, kata beliau radhiyallahu taala, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Saya dulu pernah ikut minum khamar bersama satu kaum dari Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamal. Maka seorang laki-laki dari mereka memukul hidungku dengan lahyi jamal, dengan tulang rahang onta. Dipukulnya karena orang mabuk dia mukul. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan masalah itu. Fa anzalallahu tahrimal khamri, lalu Allah turunkan ayat mengharamkan khamar, ayat yang mengharamkan khamar. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini ayat yang keempat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Nah, sesungguhnya khamar, al-maisir, bertaruh atau bertaruhan, wal ansabu, berhala-berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, najis, kotoran, termasuk amalan syaitan. Jadi khamar amalan syaitan. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat, para ummahat dan para akhwat yang rahmati Allah SWT, maka fajtanibuhu, jauhilah itu. Ya, khamar ini ummul khaba'is, induknya segala kekejian. Dalam riwayat pernah disebutkan bahwa ada seseorang ahli ibadah dipaksa untuk membunuh seorang bayi karena lalu dia tidak mau. Akhirnya diminta untuk berzina, tidak mau, diminta untuk meminum khamar, dikiranya membunuh dosanya besar, berzina dosanya besar, lalu dia minum khamar. Akhirnya semua dosa itu dia lakukan. Minum khamar, mabuk. Nah, ketika dia mabuk, dia berzina, dan setelah berzina dia membunuh bayinya. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa, atau bahkan dari Nabi SAW, bahwa al-khamru ummul khaba'is. Bahasa Al-Quran, rijsun, najis, kotoran, min amalis syaitan, termasuk amalannya syaitan. Fajtanibuhu, maka jumlah ayat ini turun. Di antara kasus yang terjadi adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, karena belum haram khamar waktu itu, dia ikut minum dengan orang Ansar di Madinah. Lalu dalam keadaan mabuk itu, salah seorang dari orang Ansar itu memukul hidungnya dengan sebelah tulang rahang onta dan luka. Maka diadukannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan ayat yang melarang minum khamar itu. Karena khamar itu yuridu syaitan ayaj'al khamar itu adalah sebagai sarana bagi syaitan untuk membuat permusuhan dan kekejian di antara kaum muslimin. Maka Allah haramkanlah khamar. Dan lihat kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, bagaimana para sahabat seperti yang diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi atau turun ayat pelarangan khamar ini. Nah, di antara orang-orang Ansar, karena itu minuman kehormatan mereka waktu itu, ada yang sedang gelas atau cawan di tangannya, dan ada yang sedang menuang dan sebagainya, mendengar ada pengumuman dari Rasulullah SAW bahwa khamar itu sudah diharamkan, maka serta-merta mereka membuang dan menumpahkan. Bahkan bukan hanya itu,
memecahkan seluruh bejana yang menyimpan khamar tersebut, saking banyaknya. Coba bayangkan, saking banyaknya. Jadi bukan masalah kecil, ini masalah penyakit masyarakat. Tapi karena iman yang dalam dada yang membara, mereka akhirnya rela untuk membuang semuanya. Itulah iman kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Maka mereka tumpahkan khamar-khamar tersebut sampai gang-gang yang ada di Madinah itu banjir oleh khamar yang ditumpahkan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cepat taat dan mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau larang dan mesti ditinggalkan. Mungkin karena waktu yang membatasi, maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan daripada jemaah sekalian, kaum ibu dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dipersilakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ada banyak pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya wanita sholat ketika sujud hidungnya terletak di atas mukena? Hidungnya terletak di atas mukena, gimana ini? Maksudnya mukena bagian bawahnya itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, sujudnya di atas di atas mukenanya, apalagi hidung, itu tidak apa-apa, karena anggota sujud itu adalah kepala, kening. Umirdu sujud ala sab'ati a'dha, maka hidung bukanlah termasuk a'dha wudu, yang wajib menempel ke tempat sujud. Assalamualaikum salam. Apa hukumnya melakukan steril kucing karena khawatir tidak bisa merawatnya apabila terlalu banyak? Apa maksud steril kucing ini? Artinya tidak memelihara kucing? Hah? Mengkebiri kucing? Kenapa dikebiri? Karena tidak bisa merawatnya. Kalau tak bisa merawatnya, karena tidak ada kewajiban untuk merawatnya. Allah Ta'ala alam, tidak ada alasan untuk mengebirinya. Bolehkah kita menerima hadiah dari bibi kita yang kafir? Ya, alhamdulillah boleh.
Boleh, bukan hanya bibi kita, orang lain pun boleh menerima. Orang lain pun yang berikan boleh, selama halal dan thayyib. Kalau anak yang kafir membiayai haji orang tuanya Ustaz, apakah terima hajinya? Insya Allah. Karena sebagaimana kita boleh menerima pemberian dari orang kafir, maka boleh kita gunakan untuk amalan apapun. Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Ada seorang ibu yang menghibahkan semua hartanya kepada satu orang anak laki-laki dan orang anak perempuan, dengan persyaratan selama ibu tersebut masih hidup, semua hasil dari harta yang dihibahkan tersebut diambil oleh ibu tersebut, seperti hasil kebun, hasil sewa rumah kontrakan. Apakah yang dilakukan oleh ibu tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam? Pertama, hibah itu mesti adil di antara anak-anak kita. Artinya adil di sini mesti sama banyak, baik laki-laki maupun perempuan, dan mesti semuanya mendapat. Nah, kemudian syarat, dengan syarat hasil daripadanya diberikan, itu syarat. Kalau itu syarat, itu hak ibunya, itu syarat hak, karena dia tidak menjual, ini adalah pemberian, maka dia bolehkan syarat. Sebagaimana orang berwakaf juga boleh bersyarat, maka dia syaratkan, yaitu bahwa hasilnya diambil, maka sah saja. Apalagi itu anaknya. Apakah orang tua boleh berzakat kepada anaknya yang miskin? Ya boleh, kalau seandainya dia tidak masuk dalam tanggungannya. Wallahu a'lam. Rumusnya, siapa yang tidak jadi tanggungan kita, maka kita boleh berikan zakat kita kepadanya. Wallahu a'lam. Apakah harta turun temurun bukan beli dibagi sesuai faraid? Ya, yang diparaid itu memang harta turun temurun, memang yang turun dari orang tua, dari datuk ke ayah, ayah ke anak, anak ke cucunya, dan seterusnya. Tapi ini mungkin maksudnya adalah harta soko tinggi, ya, itu maksudnya, atau soko atau warisan. Kalau soko itu, yang saya pahami dari soko itu, soko tua atau soko tinggi itu biasanya itu wakaf untuk keturunan. Kalau memang itu wakaf, itu tidak boleh dibagi. Kalau itu memang wakaf, itu tak boleh dijadikan faraid. Tapi kalau seandainya itu warisan yang belum dibagi, maka dibagi secara hukum mawaris. Barangkali bisa dipahami, ya. Kalau seandainya orang-orang tua kita dulu kan mewakafkan, misalnya ini ladang semua atau mungkin tanah biasanya untuk keturunannya selanjutnya, dan tidak boleh dijual, tak boleh pokoknya tak boleh diperbelikan, tak boleh dibagi, pokoknya untuk keturunannya. Ini namanya sama dengan wakaf. Kalau memang ini tak boleh dijual, tak boleh dibagi. Tapi kalau seandainya maksudnya adalah orang tua kita dulu yang lalai, yang tidak membagi harta yang ditinggalkan secara waris, maka ini mesti dibagi secara warisan. Wallahu ta'ala alam. Tapi barangkali demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT, dan yang salah adalah kelemahan saya dan dari syaitan. Semoga Allah memberikan ampunan, dan bapak dan ibu-ibu dan saudari sekalian bisa memberikan kemaafan. Terima kasih. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.